Halo, selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan pembelajaran pendidikan keagamaan Katolik. Semoga Anda semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat semua dan tetap semangat untuk aktivitas sepanjang hari ini. Semoga Tuhan senantiasa membimbing dan mengarahkan seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini. Saudara-saudara, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konteks pak. Nah, pengertian konteks di sini itu dapat kita pahami dalam dua pengertian. Yang pertama itu menunjuk tempat. Kemudian yang kedua itu menunjuk lembaga atau komunitas begitu atau pihak. Nah, pengertian yang pertama, tempat ini lebih dalam arti konteks itu adalah tempat di mana naradidik itu mengalami kehidupan, mengalami keberadaannya. Ada 4 lingkup tempat di mana naradidik mengalami keberadaan, dan di situ dia mengalami juga interaksi dengan orang-orang yang ada di dalam lingkup itu. Baik itu lingkup keluarga, lingkup masyarakat, kemudian lingkup gereja, dan lingkup sekolah. Nah, 4 lingkup inilah yang secara khusus akan kita dalami dalam konteks bagaimana memahami konsekuensi-konsekuensi dari konteks ini, khususnya konsekuensi dalam pembelajaran pendidikan keagamaan Katolik. Lingkup yang pertama, lingkup keluarga. Nah, tentu ini menjadi lingkup yang pertama-tama di mana naradidik itu mengalami kehidupan. Sedikit banyak pasti dia juga akan mengalami pengaruh-pengaruh dan interaksi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, itu akan memberi dampak-dampak di dalam tumbuh kembangnya naradidik itu. Kemudian lingkup yang kedua, masyarakat. Tentu ini lingkup yang lebih luas, lingkup yang lebih kompleks, di mana naradidik mengalami interaksi dengan orang-orang yang tidak hanya sebatas dalam konteks hubungan keluarga atau persaudaraan, tetapi di situ terjadi interaksi sosial yang lebih luas dengan teman-teman sebaya, teman-teman sepermainan. Di situ ada persahabatan, ada pertemanan, bahkan ada persaudaraan. Kemudian lingkup gereja atau komunitas beriman. Ya, ini tentu menjadi lingkup yang juga penting untuk kita kaji, kita telaah, karena ini dalam konteks pendidikan agama ya. Maka lingkup gereja di mana jemaat baik itu dalam skop lingkungan, kemudian juga mungkin skop wilayah atau paroki. Nah, seorang naradidik harus menyadari keberadaan dirinya sebagai bagian dari komunitas beriman itu, yang tentu dia juga akan mengalami pengaruh-pengaruh di dalam tumbuh kembangnya kehidupan, terutama dalam hal ini kehidupan rohani, kehidupan spiritual, kehidupan personal, ya, kepribadian. Lalu lingkup yang keempat adalah sekolah. Nah, sekolah adalah di sini lingkup di mana naradidik mengalami kebersamaan dengan teman-teman seperjuangan, teman-teman yang senasib dalam proses pendidikan. Di situ ada aktivitas belajar bersama, komunitas belajar. Maka yang namanya konteks sekolah dalam hal ini menunjuk pada lingkup di mana anak didik itu mengalami interaksi dengan orang-orang, dengan seluruh anggota sekolah atau warga sekolah. Ada guru, ada tenaga pendidik, ada tenaga kependidikan, kemudian ada teman-teman, ya, ada karyawan dan lain sebagainya. Nah, kemudian pengertian yang kedua, lingkup konteks dalam hal ini adalah menunjuk pada sebuah lembaga atau komunitas, yaitu komunitas yang memiliki peran di dalam pelaksanaan pendidikan. Kalau yang pertama tadi adalah lingkup menunjuk pada tempat di mana naradidik mengalami kehidupan, tetapi yang kedua ini adalah konteks menyangkut peran-peran lingkup tadi sebagai sebuah lembaga
atau sebagai sebuah komunitas yang memiliki tugas dan juga peran pendidikan bagi anak. Nah, tentu harapannya 4 lingkup atau 4 lembaga ini terjadi sebuah proses dalam kebersamaan, membentuk suatu ekologi pendidikan, di mana satu dengan yang lain itu saling membutuhkan, saling terkait, saling melengkapi begitu. Sehingga peran pendidikan dalam hal ini harus terjadi secara sinergis, harus ada suatu kolaborasi, kerjasama satu terhadap yang lain. Dan dimaksudkan peran tersebut itu akan mengupayakan pendidikan ya secara utuh, baik itu menyangkut intelektual, spiritual, personal, sosial. Jadi pendidikan yang utuh, pendidikan yang komprehensif. Peran-peran dari lembaga tadi itu penting dan perlu terjadi suatu kerjasama dalam pelaksanaan pendidikan itu, meski masing-masing memiliki batasan-batasan atau kapasitas dan kewenangan yang berbeda-beda. Maka diharapkan adanya sinergi, kolaborasi, kerjasama membentuk suatu ekologi pendidikan di mana satu dengan yang lain itu terkait, satu terhadap yang lain tidak bisa terlepas begitu. Nah, saudara-saudara, sebelum mendalami lebih jauh tentang konteks SPAK ini, saya akan mengajak Anda semua untuk menelaah, menyimak 2 video yang tentu ini memberikan pengantar pada kita semua, yang juga berbicara mengenai soal lingkup-lingkup tadi. Tetapi dalam konteks kajian pengantar pendidikan, lingkup-lingkup tadi lebih disebut sebagai suatu peran, ya, entah peran keluarga, peran masyarakat, bahkan di sini ada peran pemerintah, ya, di dalam rangka penyelenggaraan pendidikan. Nah, kita akan coba bandingkan pemahaman. Kalau tadi lingkup dalam konteks SPAK tadi ada 4 tadi, kemudian dalam video itu dipaparkan tentang ada 3 pihak, ya, yang memiliki peran dalam kerangka pendidikan. Nah, setelah itu nanti akan kita dalami bersama lebih lanjut dalam kesadaran pemahaman-pemahaman mengenai lingkup-lingkup pendidikan, peran-peran pihak-pihak tadi dalam kerangka penyelenggaraan pendidikan. Oke, selamat berproses bersama dalam kuliah hari ini.